Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya dikirimi sebuah gadget yang menurut saya cukup menarik dan juga cukup unik dari sebuah brand yang namanya adalah Dockcase. Jadi Dockcase ini juga lagi ada campaign di Kickstarter. Jadi Kickstarter itu kayak sebuah platform buat kita mencari investor. Nah, Dockcase ngirimin saya produk yang versi beta untuk dibahas dan juga dikasih feedback. Dan untuk namanya sesuai dengan nama perusahaannya ya, Dockcase, dan untuk informasi selengkapnya kalian bisa langsung kunjungi www.dockcase.com. Nah, kalau saya lihat dari gambarnya sih ini kayak semacam docking station untuk peripheral. Jadi kalau misalkan kalian punya laptop yang super tipis, yang portnya dikit banget, kalian bisa menggunakan Dockcase ini. Jadi saya dikirimi ada dua paket. Yang pertama ada kabel, kabelnya kok menarik banget ya. Type C to Type C seperti ini. Nah, kabelnya seperti ini. Ini nyetrum nggak ya? Karena dia kayak nggak ada pelindung kabelnya. Nah, kalau kita lihat bagian kabelnya ini ada tulisan Design by Sisao in Hong Kong. Untuk konektornya Type C to Type C seperti ini. Nah, jadi untuk early bird di Kickstarter kalian bisa mendapatkan harga $39. Tapi saya nggak tahu itu versi retail atau versi beta, karena kalau yang saya dapat adalah versi beta. Jadi kalau kalian lihat di boxnya ini beta version, jadi ini kayak semacam barang yang diberikan kepada reviewer. Dan kalau kita lihat selling point-nya di boxnya banyak banget ya. Jadi dia memiliki real time temperatur, kemudian juga 100 watt power delivery charging, kemudian ada HDMI yang support 4K 60Hz. Jadi kalian bisa konekkan dengan monitor yang 4K. 16 bit color display, kemudian ada SD card USB 3.0 5GB. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka karena saya juga penasaran. Jadi bayangkan kalau kalian punya docking station atau docking atau istilahnya dongle lah ya, tapi dia memiliki display untuk informasi-informasi seperti temperatur dan juga powernya. Nah, untuk bentuk docking stationnya seperti ini. Dan dia menggunakan bahan material yang solid banget, jadi pakai metal di sini. Tapi kalau misalkan tangan kalian berkeringat seperti ini ya, jadi kayak ada nempel fingerprint. Nah, di bagian kanannya ini ada dua buah port USB Type A, kemudian ada HDMI 2.0 yang support 4K 60Hz tadi. Nah, di sini ada power delivery untuk USB-C, jadi bisa untuk ngecas juga. Di bagian kiri ada slot untuk SD card USB Type A lagi, dan di sini sepertinya untuk mengkoneksikan ke laptopnya. Oke, jadi sekarang langsung aja. Kebetulan saya punya laptop tipis yang sudah menggunakan Intel Tiger Lake dengan Iris. Dan ini adalah Acer Swift yang belum saya review ya, karena dia masih unit engineering sampel. Jadi nge-reviewnya agak ribet juga karena saya cari driver yang paling baru gitu, biar performanya bisa mendekati versi retailnya nanti lah. Jadi sekarang kita coba nyalakan. Dan kalau kalian lihat, ini sebenarnya adalah laptop yang sudah Intel Evo. Tapi kan nggak ada badge ya, nggak ada kayak stiker Intel Evo karena memang dia masih unit engineering sample. Nah, kalau kalian lihat Acer ini portnya dikit banget, hanya ada audio jack, kemudian Type A1 itu Kensington lock, kemudian di kiri ada Type A, Type C, HDMI. Nah, kalau misalkan ini kita gunakan untuk mouse, kemudian di sebelah kiri mungkin kita colok flash disk, itu kan portnya udah hilang ya. Nah, gunanya dock station ini adalah untuk memperpanjang port kalian. Tapi dia memiliki fitur yang menurut saya menarik. Jadi kalau kalian lihat ini nanti tempatnya untuk displaynya ya, dan langsung aja kita koneksikan Dockcase ini. Tapi saya agak ngeri kabelnya ini ya, emang disengaja seperti ini atau gimana? Karena takutnya kalau misalkan dia nanti nyetrum ya, kabelnya nggak dilapisi nilon atau apa gitu. Kita colokkan lagi, akan ada booting logo Dockcase, kemudian ada Have a good day from Dockcase. Hello DKID. Ada nama saya sebentar ya. Ada nama saya ya. Bukan nama saya sih, nama channel ini. Kalau kita lihat, nah, Dockcase, kemudian Hello DKID, Have a good day. Gila ya. Berarti kita juga bisa kayak semacam custom nama kita di Dockcase ini. Sekarang saya pengen tahu kalau misalkan saya mengkoneksikan mungkin sebuah SD card di sini. Kita colokkan untuk SD card di sini. Wah, ada tulisannya ya di sini ya. SD card inserted. Nah, jadi biasanya kan untuk dongle itu kita nggak tahu nih dia udah masuk atau enggak. Kadang di laptop pun juga kayak nggak kebaca. Nah, kalau pakai Dockcase ini kita bisa lihat beberapa informasi di sini. Dan saya penasaran untuk si power delivery-nya yang pakai Type C 100 watt tadi. Kalau misalkan saya gunakan untuk ngecas HP, apakah bisa ya? Kita power delivery-nya di sini, kemudian kita colokkan pakai iPhone. Kok nggak ngecas? Ngecas. Nah, jadi kalau kalian lihat
Dia sekarang ngecas ya 49%. Jadi dia support power delivery 100 watt. Dan di sini sebentar, informasinya kalau ngecas iPhone gimana ya? Saya cabut dulu. Ini DC 5 volt 1 ampere, 5 volt 3 ampere. Oh ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya di bagian power delivery itu kan ketika tidak terkoneksi 5 volt 3 ampere ya. Dan ketika saya koneksikan dengan iPhone, dia akan berubah tuh. Set. Nah, 5 volt 1 ampere. Cuman sekarang saya juga penasaran kalau misalkan saya coba cas untuk menggunakan Mi 10T Pro, apakah informasinya sama ya? Karena dia 100 watt loh, lumayan besar loh 100 watt. Shots. Nah, 5 volt 1 ampere, di sini juga quick charge ya. Masuknya quick charge. Oke, jadi untuk ngecas iPhone dan juga Android bisa. Dan sekarang kita coba untuk kecepatan transfer dari si dock case ini ya. Kita coba copy video ini, video sekitar lumayan lah 100 mega lebih. Kita coba paste di sini. Untuk speednya, wih, lumayan ya. Hampir 100 Mbps. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on produk dock case yang tanggal 17 Desember. Berarti kalau misalkan video ini tepat waktu besok, kalian bisa order dengan harga $39. Untuk case-nya sendiri menurut saya desainnya cukup elegan ya, simple dan portable banget misalkan dibawa kemana-mana, dan dia memiliki build quality yang solid banget. Cuman menurut saya ini buat dock case juga kedepannya mungkin buat dongle yang ada Ethernetnya atau RJ45 atau biasanya kita menyebut dengan input LAN. Jadi laptop tipis ya, ini nggak ada kan ya? Ya bener. Kebanyakan nggak ada untuk input LAN-nya. Nah butuh tuh. Misalkan kita lagi di rumah dan koneksi WiFi kita tidak secepat LAN itu pasti ya. Kalau misalkan ada dongle yang pakai LAN, menurut saya bakalan lebih baik lagi sih. Cuman itu aja sih ya minusnya, cuman nggak ada konektor RJ45 atau LAN. Kemudian udah sih. Selain itu untuk port-port lain lengkap. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.